pertemuan kali ini kita bahas tentang kerangka dan mesin. Nah, kerangka, suatu struktur disebut sebuah rangka atau mesin jika paling sedikit satu dari batang-batang individualnya merupakan batang multigaya. Sini sebuah batang multigaya sebagai batang yang memiliki 3 atau lebih gaya yang bereaksi padanya, atau batang yang memiliki 2 atau lebih gaya dari satu atau kopel yang bereaksi padanya. Sedangkan kerangka adalah struktur yang dirancang untuk menopang beban yang dikenakan dan biasanya dalam posisi tetap. Mesin adalah struktur yang berisi bagian-bagian yang bergerak dan dirancang untuk mentransmisikan gaya atau kopel dari nilai masukan ke nilai keluaran. Nah, karena kerangka dan mesin berisi batang multigaya, maka gaya-gaya yang pada batang ini umumnya tidak berada dalam arah batang. Gaya yang bereaksi pada tiap batang dari suatu sistem yang berhubungan dapat dihitung dengan memisahkan batang dengan memakai diagram benda bebas dan menerapkan persamaan dari keseimbangan. Nah, di sini prinsip aksi dan reaksi harus diperhatikan baik-baik sewaktu menggambarkan gaya interaksi pada diagram benda bebas yang terpisah. Jika struktur yang bersangkutan berisi batang atau tumpuan lebih banyak daripada yang diperlukan untuk mencegah ambruk, maka seperti dalam kasus rangka batang, persoalan menjadi statis tak tentu dan prinsip keseimbangan meskipun perlu tetapi tidak cukup untuk penyelesaian. Walaupun sebagian besar kerangka dan mesin merupakan statis tak tentu, kita hanya meninjau yang statis tertentu saja. Misal, jika kerangka atau mesin membentuk suatu unit tegar mandiri yang pada saat dilepas dari tumpuan, analisis yang paling baik dimulai dengan menentukan semua gaya luar terhadap struktur yang ditinjau sebagai sebuah benda tegar tunggal. Kemudian, kita bagi-bagi struktur tersebut dengan meninjau keseimbangan dari setiap bagian secara terpisah. Nah, persamaan keseimbangan untuk beberapa bagian akan dihubungkan melalui suku-suku mandiri, bukan merupakan persamaan keseimbangan untuk beberapa bagian akan dihubungkan melalui suku-suku mandiri, suku-suku yang mengandung gaya interaksi. Jadi struktur tersebut bukan merupakan suatu unit tegar mandiri, melainkan tergantung pada tumpuan luar untuk tegarannya. Kemudian kerangka prosedur analisa kerangka secara umum hampir sama dengan transportnya sebagai berikut. Yang pertama adalah tetapkan sistem salib sumbu dengan perjanjian untuk mewakili garis-garis ke dalam dua komponen, yaitu komponen X dan Y. Kedua, buat diagram benda bebas seluruh rangka dan terapkan persamaan keseimbangan untuk mencari gaya-gaya reaksi tumpuan. Yang ketiga yaitu struktur dilepas dan dihitung keseimbangan untuk setiap bagian dengan mengingat kaidah hukum Newton ketiga, yaitu persamaan aksi reaksi. Setelah semua arah gaya termasuk arah dan besar gaya beban didefinisikan, maka gaya-gaya yang bekerja pada setiap batang dapat dihitung. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisa 1, yaitu dalam membuat diagram bebas, asumsikan arah gaya-gaya yang hendak ditentukan. Artinya apabila dari hasil perhitungan gaya-gaya tersebut diberi tanda minus, maka arah gaya seharusnya berlawanan dari asumsi semula. Kemudian yang kedua adalah harap dicek apakah persoalan tersebut statis tertentu atau statis tak tentu. Apabila kasusnya adalah statis tak tentu, maka pemecahnya tidak cukup dengan hanya menggunakan persamaan keseimbangan statik. Nah, di sini jangan sampai terkecoh. Pastiin dulu statis tak tentu atau statis tak tentu. Yang ketiga yaitu
Cek kembali apakah gaya-gaya tiap batang yang dipilih dengan memecahkan persamaan simultan memenuhi persyaratan keseimbangan pada tiap-tiap batang. Kemudian gambarkan benda bebas tiap bagian dengan arah-arah gaya yang benar dan cantumkan besar gaya tersebut pada tempat yang sesuai. Ini contohnya. Nah, hitunglah besar gaya yang pada keseluruhan batas tutur pada gambar berikut. Ini yang batasnya adalah 20 in, sini 20 in, ini gayanya bebannya 30, sini 12 in, 12 in, 50, dan ini jaraknya 30 in. Nah, langkah pertama adalah kita harus menggambarkan DPP lalu menyusun persamaan keseimbangan untuk mencari besarnya gaya-gaya reaksi di A dan C. Fokus kita adalah kita mencari persamaan di sini. Sama reaksi A dan C. Terus harusnya bukan PDB, ini harusnya sini BDEF, bukan DPP. Maaf, salah itu. Nah, kita dari sini kita gambarkan nih. Kita nyari gaya-gaya yang ada di sini. Adanya ini 30 di sini, 50 di sini, terus 30 sini membentuk sudut 3 bagi 4 sekitar. Ya ini 3, 4 sini berarti nanti resultannya saja adalah 5. Yang pertama adalah kita nyari sigma momen C sama dengan keseimbangan menyelesaikan yaitu sigma momen C sama dengan 0. Berarti C-nya di sini. Kita sini anggap aja momen C di sini sama dengan 0. Sehingga kalau kita uraikan caranya adalah 50 kali 12. Nah, 50 kali 12 ini adalah 50 ini. 50 nih kali jarak ini 12. Terus ditambah 30 kali 40. 30-nya ini kali 40 adalah jarak ini. Dari A ke B. Terus kurangin dari 30 AY. Kurangin 30, ini AY-nya adalah di sini. AY, ini jaraknya. 30 AY. Nah, dengan langkah seperti ini, 50 kali 12 tambah 30 kali 40 kurangi 30 kali AY sama dengan 0, sehingga AY di sini kita dapatkan 60 lb. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai sigma fx sama dengan 0, sehingga cy sama dengan sini adalah 50 kali 4 per 5. 50-nya adalah sini. 50 kali 4 per 5 dikurangi 60. 60 ini kita pakai dari AY. Sama dengan 0, sehingga CY-nya kita dapat 100 lb. Nah, dari sini kita udah dapat nilai AY 60, nilai CY-nya adalah 100. Nah, selanjutnya yaitu disusun persamaan keseimbangan untuk masing-masing batang dengan langkah sebagai berikut. Yaitu sekarang adalah fokus kita adalah sigma ED. Sigma yaitu batang ED. ED itu ini. Sini. ED. Nah, di sini yang pertama adalah kita cari dulu sigma momen D sama dengan 0, sehingga 50 kali 12 kurangi 12E sama dengan 0. 50, 50-nya adalah ini.
50 kali 12, terus kurangin 12E. 50 kali 12 kurangin 12E, sehingga nanti E-nya kita dapat 50 LB, yaitu 50 kali 12 kurangin 12E, sehingga E sama dengan 50 kali 12 bagi 12 sama dengan 50. Nah, setelah ini kita nyari sigma Fx. Sigma Fx fungsinya adalah untuk mencari D. D itu kan ada di sini. D itu, D di sini. Dia akan keseimbangan sini sampai sini. Berarti kalau di sini berapa tadi? 50, berarti E-nya adalah tadi 50. Sehingga tinggal masukkan aja D kurangi 50 kurangi 50 sama dengan 0. Sehingga D-nya kita mendapatkan nilai 100. D ini 100 adalah 50 dari sini, 50 dari sini. Oke. Nah, di sini jelas ya bahwa F sama besar dan berlawanan arah dengan E, sehingga F sama dengan E sama dengan 50. Dan dari sini kita akan mencari batang AB. Batang AB. AB mana? AB. Ini fokus kita nih, batang AB. Itu yang pertama adalah sigma MA sama dengan 0. Ini adalah 50 bagi 3,5 kali 20. Dapatnya dari mana? Nih. 50 kali 3/5 terus kali 20. Nah, 50 kali 3/5 kali 20. Terus dikurangin BX min 40. BX-nya adalah ya. BX-nya di sini. Nah, 40-nya adalah ini. A ke B. A ke B itu kan ini. 20 sama 20, 40. Yang di sini 50 kali 3/5 kali 20 kurangin BX dalam kurung kali 40, sehingga BX-nya kita dapat 15 LB. 15 LB. Kemudian sigma Fx. Sigma Fx kita dapatkan adalah sini. Kita nyari AX dikurangi dengan BX. BX-nya adalah BX-nya adalah 15. Kurangin ini 50, 50-nya dari sini kali 3/5, sehingga kita dapat nilai AX adalah 15. Kemudian kita nyari nilai FY. Nah, FY itu nilainya adalah 50 kali 4 bagi per 5. Ini 50 kali 4/5. Terus kurangin 60. 60 ini adalah nilai dari AY. Nah, AY udah dapat 60 dikurangin dengan BY. Nah, sehingga sini kita bisa mendapatkan BY-nya adalah min 20 LB. Kemudian hasil untuk BY dan B sekarang ditampar ke BC. BC mana? BC. Dan besaran terakhir yang tidak diketahui CX didapat dari sini. Kita sekarang mencari besaran yang ada di sini. Langkahnya adalah sigma MA sama dengan 0. Di sini sigma Fx sama dengan 0. Ini
30. 30 ini kita cari ini, 30. Dikurangin ditambah 103/5. 100 ini kita ambil dari sini, CY. C-nya 100, karena ini miring, dia dikalikan 3/5. Kurangin min 15 min CX. Nah, dapatnya min 15. Min 15 ini kita ambil dari AX. AX mana AX? AY. AX. AY. Nih, AX. AX kan 15 nih. Sehingga kita dapat 30 tambah CY kali 3/5 kurangin AX min CX sama dengan 0. Sehingga dari rumus ini kita akan mendapatkan CX sama dengan 75. Nah, dari persamaan ini kita dapat menerapkan dua persamaan keseimbangan untuk pengujian ini. Yang pertama adalah sigma FY sama dengan 0. FY sama dengan 0, sehingga sini adalah 100 tambah min 20. 100-nya adalah CY. CY ini kan hubungannya adalah FX. CY 100. Terus dikurangin 20. Ditambah min 20. Min 20 ini kita dapat dari sini. 30 dikurangin dari 50 sehingga dapat min 20. Terus dikurangin 104/5. 100 itu kita ambil dari CY kali 100 per 4/5 sehingga dapatnya akan menjadi 0. Kemudian sigma MC sama dengan 0. Ini berarti adalah 30 dikurangi 15 kali 40 ditambah min 20 kali 30. Nah, 30 ini adalah 30-nya ini. Terus (15) adalah kita nyari dari BX. BX mana? BX. Nah, ini 15. Tadi ada salah nih. Min 20 ini dapatnya kita cari dari sini. Nilai BY. Bukan tadi 30 kurang 50, tapi sini dari BY. Sehingga ini 100 ditambah BY tambah min 20 sama dengan kurangi 100 bagi 4,5 sama dengan 0. Terus di sini 30 kurangi 15 kalikan 40. 40 ini adalah tinggi ini. AB tingginya ini. Yaitu 20 tambah 20 jadi 40. 30 kurangi 15 kali 40 dituai BY-nya adalah 20 kali 30. Nah, di sini saya ulangi lagi. Sigma MC sama dengan 0. 30 kurangi 15. 15-nya kita
ngambil dari BX, terus 30-nya ini kita ambil dari sini, nilai ini. 30 kurangin BX, yaitu 30 kurangin 15, kalikan 40. 40 adalah panjang A ke B. Ditambah min 20, ini adalah BY, min 20 kali 30. 30-nya adalah jarak ini. Jarak ini 30. Jadi di sini kita juga akan mendapatkan sama dengan 0. Kemudian satu lagi ya, mesin adalah struktur rancang yang dirancang untuk mentransmisikan dan mengubah gaya-gaya. Tujuan utamanya adalah mengubah gaya input menjadi gaya output. Atau karena pada mesin selalu terdapat bagian-bagian yang bergerak, atau dapat juga dikatakan mengubah gerakan input menjadi gerakan output. Output tersebut tidak selalu berupa gaya, tapi bisa juga berupa momen torsi. Demikian juga gerakan output tidak selalu berupa gaya berputar, tapi dapat juga berupa gaya bolak-balik. Mesin dapat berupa peralatan-peralatan yang sederhana sampai pada mekanisme yang sulit dan kompleks. Sekian penjelasan tentang mesin dan rangka. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.